Salam sejahtera buat kita semua. Ya, buat teman-teman yang sudah masuk emailnya kepada saya, mungkin tidak semua saya memberikan begitu cepat informasinya. Tapi kali ini saya akan membicarakan mengenai sosok pendamping atau banyak yang dikenal dengan kodam pendamping. Banyak teman-teman yang menanyakan, saya itu ada yang bilang didampingi oleh kodam A, atau biasanya kodam harimau, atau kodam penari, atau dan yang lain-lain. Nah, dia sendiri tidak tahu dari mana berasal kodamnya, terus untuk apa dia didampingi. Terus ada juga yang bertanya, terus kalau saya sudah didampingi oleh kodam pendamping, harus bagaimana saya bersikap? Ada yang beberapa yang menanyakan seperti itu, dia bingung. Mungkin saya bisa jawab satu persatu dulu, yaitu mengenai apa itu kodam pendamping. Kodam pendamping itu adalah sosok yang memang mendampingi kita di dalam semua aktivitas kita. Dan sosok pendamping itu ada tidak jauh dari kita. Contohnya, kalau teman-teman bisa sharing dengan saya, itu dia kurang lebih sejengkal atau 2 jengkal ada di sekitar kita. Baik itu ada di sebelah kanan kita, baik itu ada di sebelah kiri, di depan, di belakang, atau di atas. Bahkan ada juga kodam pendamping itu jauh berjarak puluhan kilometer, yang hanya bisa beberapa orang yang peka rasa yang mengetahui jika dia memiliki kodam, tapi jauh. Dia hanya jenis kodam itu hanya memantau dari jarak jauh. Kecuali yang didampingi, orang yang didampingi itu akan terjadi sesuatu, maka dari jarak jauh dia sudah mengetahui persis si pemilik itu akan terjadi. Misalnya ada orang yang ingin mengganggu, dia dari jauh itu sudah langsung mendekat. Jadi tipikalnya dia itu tidak langsung ikut di dalam aktivitas. Dia hanya memantau saja dari jarak jauh. Nah, ada juga yang menanyakan, kalau kita sudah ada kodam di sebelah kiri, sebelah kanan, di depan atau di belakang, bagaimana kita bisa mengetahui kita memiliki kodam? Caranya adalah kita bisa menanyakan kepada sanak saudara atau teman yang memang mengetahui persis atau mempelajari spiritual atau kebatinan, atau memang dia punya indera ketiga, itu bisa dia melihat sisi-sisi kodam kita. Tapi ada juga yang tipikal kodam itu hanya ingin diketahui oleh si pemiliknya, karena sebelumnya kodam tersebut adalah biasanya kodam leluhur, yang dimana leluhur sendiri sudah berdiskusi atau mengkomunikasikan dulunya biar tidak diketahui oleh orang lain, tapi hanya saja pasti akan dirasakan oleh orang lain, tapi dia tidak mengetahui persis kodam dari kita. Seperti itu contohnya. Nah, dalam proses selama kita didampingi oleh kodam tersebut, ada juga yang menanyakan, beli kenapa kita terus diikutin? Itu nanti kita bicarakan. Itu nanti kita bahas. Yang sekarang ini saya ingin membahas kodam-kodam yang memang mendampingi kita. Ada juga yang menanyakan, setelah kita mengetahui dari orang lain kita memiliki kodam pendamping, apakah setiap kodam yang ada di depan, di sebelah kanan, kiri, atau belakang itu punya fungsinya masing-masing? Mereka itu mempunyai fungsinya. Jadi mungkin nanti kita bahas
tapi mereka itu ada di mengikuti kita atau di posisi kanan atau posisi kiri. Mereka ada fungsinya dan kegunaannya. Tapi ada juga orang yang hanya sekedar, oh saya punya pendamping atau kodam pendamping, ya biarkan saja. Ada yang seperti itu. Ada juga bagaimana agar saya bisa juga mengetahui dari mana asal mereka, siapa yang memberikan, atau memang dari kodam itu sendiri yang mengikuti saya. Tapi setelah saya mengetahui kodam tersebut mengikuti saya, apa yang harus saya lakukan terhadap mereka? Nah, pertama, kalau memang teman-teman ingin mengetahui keberadaan mereka itu ada atau tidak, jadi bukan hanya dari orang lain. Orang lain bisa saja dia berhalusinasi ataupun benar, tapi dari pihak kita pun harusnya kembali mendeteksi apakah benar saya ini mempunyai atau memiliki kodam pendamping. Itu sangat perlu, karena sisi kodam pendamping kita biasanya mereka sangat senang jika kita sendiri yang mengetahui keberadaan mereka, bukan dari orang lain. Gitu. Dan mungkin teman-teman, gimana caranya biar saya tahu? Memang itu perlu adanya pembelajaran, memang adanya perlu latihan. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah mempunyai keturunan akan peka rasa, bagi orang umum itu harus belajar kan, itu harus ditekuni. Yang kedua, bagi orang-orang yang memang sudah memiliki keturunan atau sudah memiliki kepekaan rasa, biasanya dia sudah merasakan kehadirannya. Kadangkala di waktu-waktu tertentu si orang tersebut, terutama pada malam hari, dia sendiri seperti ada yang memperhatikan dia. Teman-teman pasti kadang merasakan, oh kok ada yang memperhatikan saya ya di sebelah kanan saya. Ada juga yang bilang, mungkin ada roh dia di lingkungan saya yang memang ngeliatin saya. Itu bisa iya seperti itu, bisa juga itu bahwa kodam kita yang sedang memperhatikan kita, karena kita berada di lingkungan yang kemungkinan cukup berbahaya bagi kita. Itu salah satu contohnya adalah orang yang sudah memiliki kepekaan rasa, tapi belum tentu dia bisa melihat kodamnya, dia hanya merasakan keberadaannya saja. Jadi itu bisa ditindaklanjuti. Ya, jadi itu teman-teman mengenai kodam pendamping yang memang mengikuti kita, itu percaya atau tidak, itu semua saya kembalikan kepada teman-teman. Bagaimana kelanjutannya untuk mengetahui siapa dia, dari golongan apa dia, terus apakah dari kodam tersebut kiriman leluhur atau sejenisnya keilmuan. Itu bisa saksikan terus di channel saya mengenai kodam pendamping. Kita bisa sharing, bisa juga langsung email ke saya atau komentar, kita bisa saling tanya jawab. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari Agung Putra Channel.